Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang tentunya saat ini kalian masih berserta keluarga di rumah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu pembahasan soal untuk persiapan ujian tengah semester nanti, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 ya. Di buku paketnya halaman 31. Dan mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, kita lihat halaman 31. Di halaman 31 di buku paketnya. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW banyak memberi contoh kepada umatnya agar menyayangi binatang dan tidak boleh berbuat kasar kepada binatang. Sebutkan 3 contoh perbuatan Rasulullah yang mencerminkan perbuatan menyayangi binatang. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada binatang. Sebagai bukti bahwa baginda Nabi cinta kepada binatang, sehingga beliau itu menganjurkan kepada kita untuk menyembelih binatang dengan memulai membaca basmalah, dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipotonglah binatang atau disembelihlah binatang yang halal untuk disembelih atau halal dimakan. Kemudian dan ketika menyembelih juga menggunakan pisau atau senjata yang tajam. Dan jangan sampai menyembelihnya itu berulang-ulang sehingga membuat sakit. 1 kali 2 kali sembelihan itu sudah harus lepas tenggorokan ini ya, sehingga menyebabkan binatang itu mati. Makanya menggunakan pisau yang tajam. Itu bukti beliau cinta kepada binatang. Dan juga beliau melarang kepada kita untuk tidak mengadu binatang, mengadu jangkrik, mengadu merpati, mengadu sapi, dan lain sebagainya, sehingga menyakiti binatang tersebut. Dan bahkan beliau itu menyentuhkan ketika beliau duduk, kemudian ada kucing yang tidur di baju beliau, sehingga ketika beliau bangun, kemudian kucing itu masih tidur, maka beliau itu menggunting baju beliau karena ingin agar binatang kucing itu tidak terbangun dari tidurnya. Itulah bukti kasih sayang baginda Nabi kepada binatang, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian nomor 2, menurut kalian hal-hal apa sajakah yang bisa kita perbuat agar alam dan tanaman di sekitar kita tetap lestari dan bermanfaat? Maka yang harus dilakukan ya, sebagaimana dianjurkan baginda Nabi, kita jangan sampai menebang pohon sembarangan. Sebelum menebang maka kita harus reboisasi dulu. Ada penanaman kembali sebagai pengganti pohon yang akan ditebang. Ya. Bahkan beliau ketika perang Mu'tah, ya, ketika Fathu Mekah, beliau menyampaikan kepada pasukan Islam ketika berperang nanti jangan sampai menebang pohon. Karena baginda Nabi cinta kepada pohon, cinta kepada lingkungan, ya, cinta kepada tanaman. Sehingga beliau menganjurkan ketika ada tanaman, apalagi tanaman yang kering, maka siram tanaman itu, karena tanaman itu juga butuh dan punya hak untuk hidup. Dan manfaatnya luar biasa, ya, karena tumbuhan itu merupakan salah satu sumber kehidupan, ya. Salah satu konsumen yang akan dapat menyambungkan hidup kita. Dan semua tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia dan juga bermanfaat bagi binatang atau hewan. Karena tumbuhan termasuk konsumen tingkat pertama. Ini menurut ilmu pengetahuan alam. Kemudian nomor 3, Nabi Muhammad SAW sejak kecil sampai diangkat menjadi Rasul memiliki kepribadian dan perilaku yang terpuji. Beliau selalu peduli terhadap kehidupan sesama. Cobalah kamu terangkan bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap anak-anak, terhadap anak yatim, terhadap orang sakit.
dan juga perempuan janda maupun kepada orang yang pernah memusuhinya. Jadi baginda Nabi itu cinta bukan hanya kepada binatang dan tumbuhan dan lingkungan, akan tetapi baginda Nabi juga cinta kepada sesama. Siapa sesama itu? Yaitu sesama manusianya. Beliau sayang kepada anak kecil, sehingga anak kecil itu selalu diajarkan bagaimana mengucapkan salam. Dan bahkan beliau cinta kepada cucunya yang masih kecil, Hasan dan Husain. Ketika beliau bahkan ketika sholat digendong, beliau tidak marah. Dan sering mengajak bergurau dengan anak kecil. Dan beliau cinta kepada anak yatim. Karena orang yang cinta kepada anak yatim, insya Allah akan bersama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari saking cintanya kepada anak yatim. Kemudian kepada orang sakit, beliau juga cinta, ya, sayang. Contohnya beliau ada orang kafir Quraisy yang selalu mengganggu beliau. Ketika beliau akan berangkat ke masjid, diludahi. Pulang dari masjid diludahi. Tapi ketika orang yang meludahi baginda Nabi itu sakit, maka satu-satunya orang yang menjenguk orang tersebut adalah baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan membawa kurma, membawa roti seadanya. Ya, dibawa. Walaupun orang itu selalu mengganggu baginda Nabi, menyiksa baginda Nabi, mencemooh baginda Nabi. Dan bahkan ada kaum Nasrani di pojok pasar yang buta, tidak bisa berbuat apa-apa. Kerjanya tiap hari adalah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan baginda Nabi. Akan tetapi walaupun menjelek-jelekkan baginda Nabi, menghina baginda Nabi dengan setia memberikan makanan setiap hari, memberikan makanan kepada orang itu. Sehingga orang Nasrani yang berada di pojok pasar itu, yang buta, tidak bisa melihat, yang kerjanya itu mencela baginda Nabi, tetap diberi makan oleh baginda Nabi. Itulah kehebatan beliau. Dan juga beliau sikapnya kepada janda, ya, utamanya kepada sahabat yang ikut perang, baik di perang Khandaq, perang Badar, dan juga perang Uhud, yang meninggal dunia. Dan bahkan beliau juga dibuktikan dengan menikahi janda yang suaminya telah gugur, ya, telah gugur di medan perang. Jadi beliau itu sayang kepada para janda-janda, ya. Bukan hanya gadis-gadis yang cantik dinikahi, tapi beliau menikahi janda-janda yang butuh kasih sayang karena suaminya meninggal dunia dalam medan perang. Dan banyak lagi yang lainnya, dan justru juga kepada musuh-musuh beliau. Dibuktikan ketika Fathu Mekah, ya, ketika Fathu Mekah, baginda Kanjeng Nabi tidak balas dendam kepada orang yang telah menyakiti beliau. Kemudian selanjutnya nomor 4. Pada suatu hari Imran berjalan dengan santai di muka rumahnya. Tiba-tiba datanglah Amir, melemparnya dengan tanah lalu pergi begitu saja. Kotorlah badan dan pakaian Imran. Kemudian teringatlah Imran ketika ulangan di madrasah tadi. Pagi hari Amir meminta jawaban soal, tetapi tidak dikasih olehnya atau tidak diberikan oleh Imran. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Imran tersebut? Lalu apakah kalian setuju apa yang dilakukan oleh Amir terhadap Imran? Jelaskan pendapat kalian. Ya, jadi kita sebagai Imran, ya, maka kita harus sabar. Ya, apa yang dilakukan Imran sudah benar. Jangan sampai memberikan pertolongan kepada orang lain sehingga membuat orang lain itu semakin malas. Ya. Saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa 'alal itsmi wal 'udwan itu tidak boleh. Tolong menolong dalam kejelekan. Apa salah satu contoh tolong menolong dalam kejelekan? Yaitu memberikan kesempatan, memberikan jawaban kepada teman ketika ujian. Karena itu akan mengakibatkan anak atau teman kita itu akan apa? Akan malas untuk belajar. Dia akan tidak mandiri. Dia akan selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain. Justru kalau Imran memberikan jawaban itu, maka Imran berarti berakhlaknya tidak baik. Justru Imran tidak memberikan, maka itu akan memberikan pembelajaran kepada Amir untuk hidup mandiri atau lebih rajin lagi belajar. Dan sikap Imran maka itu harus sabar. Ya, sikap Imran harus sabar menerima hal itu. Jangan sampai ada rasa sakit hati dan maafkan Amir itu, walaupun Amir
belum meminta maaf kepada Imran. Insya Allah itu akan lebih baik, lebih bijak bagi Imran. Nomor 5, Nabi Muhammad sangat peduli kepada kehidupan sesama. Sebutkan 3 bentuk kasih sayang yang mencerminkan kepedulian Rasulullah kepada kehidupan sesama tersebut. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan sesama yaitu kepada sesama manusianya, kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu, kepada janda, kepada juga musuh-musuh beliau, dan juga kepada orang sakit. Sikap beliau selalu baik. Karena beliau itu sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik, sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya manusia, binatang, hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Jadi beliau itu selalu membawa kebaikan kepada sesama dan juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau itu sebagai contoh bagi kita dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi kepada beliau, contoh yang benar, yang baik. Ya. Kenapa? Karena dalam aspek kehidupan yang kita terjadi kepada kita juga terjadi pada baginda Nabi. Baginda Nabi juga yatim. Baginda Nabi juga miskin. Ya. Kemudian baginda Nabi juga kaya. Baginda Nabi apa bukti kekayaannya? Karena alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah karena baginda Kanjeng Nabi. Kalau baginda Kanjeng Nabi menginginkan gunung jadi emas, akan jadi emas. Tapi beliau itu kaya dan kehidupannya adalah orang miskin. Selalu sederhana, walaupun kaya sederhana. Kemudian beliau juga mencontohkan kepada kita sebagaimana jadi pemimpin. Baik pemimpin negara ataupun pemimpin umat Islam. Ya. Jadi seluruh aspek kehidupan yang terjadi pada baginda Nabi, ya, itu menjadi contoh bagi kita semuanya. Oleh karena itu anak-anakku yang Pak Guru sayangi, terus baca sifat-sifat beliau, ya, sejarah beliau, sehingga menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan soal pada halaman 31 di buku paket. Dan siapkan pembelajaran materi untuk kalian, persiapan ujian semester, ujian tengah semester ya UTS, insyaallah hari Senin dimulai. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.